Hai kelas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi class, how are you? I hope you are fine. You are still spirit to study. Come to the second grade in learning 2002 and 2021. Ya, Miss harapkan kalian bisa tetap semangat walaupun kita tidak bisa bertatap muka secara langsung karena masalah kondisi COVID-19 ini ya. Tetap semangat. Oke. For the first, we pray before we study English. And now we will learn our new material about suggestions. I think you have learned about it when you were in the class 1. Do you remember about suggestions? Ya, Miss rasa kalian pasti pernah lah ya belajar tentang suggestions karena Miss sudah ngajar kalian waktu kelas 10 tentang suggestions. Nah, ini kalian bisa mengulang lagi tentang suggestions. Okay. Do you still remember? Okay, let's check. But before I give you explanations about suggestions, Miss mau ngasih tahu dulu, kenapa sih why you have to learn suggestions? Kenapa kamu nih harus belajar tentang suggestions? Ya, dilihat dari kompetensi dasarnya adalah yang pertama, menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi, interpersonalisan, dan tulisan yang melibatkan tindakan menyarankan untuk melakukan atau tindakan melakukan sesuatu dengan penjelasan serta meresponnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Jadi nanti diharapkan kalian bisa membuat saran ya, baik itu dalam tulisan maupun secara orally atau lisan. Yang kedua yaitu menyusun teks interaksi interpersonalisan dan tulisan yang melibatkan tindakan menyarankan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan penjelasan dan meresponnya dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai konteks. Jadi nanti kalaupun kalian bisa membuat how to make express in suggestions, berarti kamu harus bisa sesuai dengan konteks atau struktur yang benar gitu ya. Jadi ini kenapa kamu harus belajar tentang suggestions. Okay, the next. Nah, kita mulai dari pengertian suggestionsnya dulu ya. Pengertian daripada suggestion. Suggestion itu sebenarnya apa sih yang kamu tahu? Oke, suggestion itu kalau dalam bahasa Inggris kan dia saran ya, atau rekomendasi. Recommendation kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kita mulai baca ya. Suggest means to present a suggestions or recommendation, that is to introduce or propose an idea or a plan for considerations. Saran maksudnya adalah untuk menghadirkan sebuah rekomendasi yang mana untuk mengenalkan atau tujuan dari sebuah ide atau rencana agar dipertimbangkan. Jadi setelah kita memberikan saran, maka saran itu nanti akan dipertimbangkan. Bisa saja itu saran itu diterima ataupun saran itu tidak diterima. Jadi gitu ya. Kita lanjut. Jadi suggest means to propose a plan, menunjukkan sebuah rencana. Next. Nah, it can be accepted or refused. Suggestions are abstract and be in form of solutions and advice, plan, and idea. Jadi nanti bisa saja saran atau ide yang atau solusi yang diberikan kepada si pemberi suggestions, kepada yang memiliki masalah atau problem, itu bisa saja tidak diterima ataupun bisa diterima. Gitu ya. Do you understand? Okay, next ya. Let's see the example in the dialogue below. Kalian perhatikan. Kita mulai memperhatikan dari dialog suggestionsnya. We will read. Laila, thanks for meeting me during the break time. I appreciate it. No problem.
I'm happy to help. What's going on? Oh, you know the usual. Should I take the schools over to participate in the competitions? Well, I think it's time for a change the time, don't you? You cannot be like this all the time. You have the capacity to win the competitions. You are smart. You just need to be more confident. Do you really think so? I know so. And I have been listening to your complaints for over a year now. Trust me, take the chance. Okay, thanks for suggestions. Nah, dari dialog ini, bisakah kalian, can you find which one the giving suggestions, asking suggestions, and receiving suggestions? Apakah dia menerima? Apakah dia menolak? Bisakah kalian temukan bagian mana yang merupakan meminta saran, baik itu meminta saran ataupun memberikan saran? Okay, you can see the underlined sentences. Kita lihat di kalimat yang bergaris bawah. Ini ceritanya nih, si Laila sama si Laila ini memiliki problem karena dia masih bingung tentang penawaran sekolah sebagai peserta kompetisi, ya, gitu. Jadi si Intan yang mengasih saran. Oke, sekarang kita lihat ya. Oke, nah, yang should I take the school over to participate in the competition? Katanya, haruskah saya mengambil tawaran sekolah untuk bergabung dalam kompetisi tersebut? Nah, berarti si Laila ini memiliki problem, ya kan? Problemnya adalah dia bingung dengan penawaran sekolah, apakah dia terima atau tidak. Berarti disebut dengan asking suggestion. Meanwhile, sementara itu, Intan, well, I think it's time for a change the time, don't you? Saya rasa waktunya merubah waktunya, katanya, ya kan? Nah, ini disebut dengan giving suggestions, gitu. Sementara apakah Laila menerima atau menolak? Di sini sudah ada kata okay, thanks for suggestions. Berarti dia ada accepting suggestions, ada kata okay-nya juga. Nah, berarti dia menerima saran daripada si Laila tersebut, gitu. Okay, the next slide. There are some suggestions expression. They are, nanti ada beberapa ekspresi yang akan dikasihkan sama Miss. Yang pertama adalah asking suggestions, artinya meminta saran. Giving suggestion, memberi saran. Accepting suggestion, menerima saran. Declining suggestions, menolak saran. For detail, let's check after this slide. Asking suggestions, meminta saran. There are some expression here you can use for express suggestions. Nanti bisa kamu gunakan dalam mengungkapkan saran ketika meminta saran kepada seseorang. You can use these expressions below here. Bisa kamu gunakan what should I do? What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Do you have any ideas? Do you have any ideas? Apakah kamu mempunyai ide? Do you have any suggestions for me? Do you have any suggestions for me? Apakah kamu mempunyai saran untukku? Can you tell me what I should do? Bisakah kamu katakan apa yang harus aku lakukan?
Do you have any advice for me? Do you have any advice for me? Apakah kamu punya nasihat untukku? Will you give me some suggestions, please? Maukah kamu memberikanku beberapa saran? Any idea? Ada ide? Can you give me some advice about? Dapatkah kamu memberikanku beberapa nasihat tentang? What do you recommend? Apa yang dapat kamu rekomendasikan? Please tell me, what should I do? Kumohon, katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Jadi ini adalah beberapa ekspresi yang bisa kamu gunakan ketika meminta saran kepada seseorang, gitu ya. Nanti tinggal ganti aja konteks problemnya apa. The second, giving suggestions. Memberi saran. You can use some express here. Bisa kamu awali dengan kata you should, you need, or you ought to. Ought to sama saja dengan should. Artinya adalah seharusnya. You had better. Kamu lebih baik. You ought to. I think you should. Saya rasa kamu seharusnya. I advise you to. Saya menyarankan kamu. I suggest you to. Saya menyarankan kamu. I suggest that you. Saya sarankan bahwa kamu bla bla bla. I recommend you to. Saya sarankan kamu untuk. Maybe you should. Mungkin kamu seharusnya. Jadi perlu diingat, di sini banyak sekali nih, ada should, ada ought to, ada should lagi, ya. Berarti di dalam menggunakan kalimat suggestions menggunakan kata should. Kita lihat contohnya. Di sini Miss kasih contoh pendek. I have to go, but today is cloudy. What should I do? Mother said, I think you should visit your brother before raining. Ini katanya, saya harus pergi, tapi hari mendung. Apa yang harus saya lakukan? Mother's suggestions. Saran ibu adalah, saya rasa kamu seharusnya mengunjungi saudara laki-lakimu sebelum hujan. Dari kata yang digaris bawahi, bisa kamu rubah dengan kata-kata yang ada di sini. Misalnya, I think you should, bisa kamu ganti dengan you should visit your brother before raining. Atau, you had better visit your brother before raining. Or, I suggest you to visit your brother before raining. Get it? Do you understand? Okay. Accepting suggestions. Nah, ada beberapa kata untuk menerima saran. I agree with you. I think you're right. I think so. That's a good idea. That's right. Thanks. Your advice. I try your advice. That sounds great. Kata-kata yang bisa kamu gunakan ketika ingin menerima suggestion. Declining suggestions. Menolak saran. You can use no, I don't think so. I disagree with you. That's not a good idea. I understand your point, but I think... Apakah kalian sudah paham dengan penjelasan, Miss? Act
Actually, to make an expression of suggestions, always uses word should or ought to that means seharusnya. Kenyataannya, untuk membuat ungkapan suggestion selalu menggunakan kata seharusnya. Gitu, should atau ought to ya. Diingat, gunakan should, ought to dalam membuat kalimat suggestion. How to make sentence in using should, I will give the explanation in the next meeting. Akan dijelaskan untuk meeting selanjutnya dalam membuat kalimat sentence yang menggunakan yang menjelaskan saran dan menggunakan should. Okay, class, I think that's all for my explanations. Please write and make you understand about my explanations. See you, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.